Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Pasca libur panjang akhir pekan, cukup banyak peristiwa yang terjadi baik dari sisi domestik maupun dari internasional pemirsa yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang di November ini. Di mana pada besok 3 November waktu setempat, ini di Amerika Serikat akan berlangsung pelaksanaan Pilpres antara Trump dengan Joe Biden. Banyak pihak juga memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, siapapun yang akan menjadi pemenangnya ataupun rentetan kondisi apa yang akan terjadi pasca Pilpres sudah dilakukan. Kemudian dari sisi lain beberapa informasi yang berkembang juga dari perkembangan COVID-19. Beberapa negara di benua Eropa ini kembali memperlakukan lockdown, bahkan Inggris menetapkan lockdown untuk selama 1 bulan ke depan. Sementara di sisi lain beberapa data positif juga turut berkembang di sepanjang pekan ini atau sepanjang pekan lalu, diantaranya adalah data dari manufaktur dari China ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara dari dalam negeri, data PMI di Oktober justru masih di bawah level 50. Di sisi lain, para investor juga masih menunggu rilis dari kinerja keuangan beberapa emiten, di mana sentimen ini cukup mempengaruhi pergerakan harga sahamnya dalam beberapa pekan terakhir. Nah, bagaimana review di perdagangan sepanjang hari ini? Proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kembali bersama saya Divisan Oval dan inilah IDX Session Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan kita akan update terlebih dahulu dan akan saya sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua di awal pekan ini, tepatnya di awal November pemirsa. Ditutup di zona merah melemah di 0,26% pemirsa dan berada di level 5.115.128. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, di sesi pertama pada pagi tadi indeks harga saham gabungan dibuka di level 5.108.029, sementara posisi tertinggi sempat menyentuh ke level 5.130.686, sementara posisi terendah ini berada di level 5.073.500. Sementara posisi penutupan 5.115.128. Level 5.100-an masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan di tengah tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Dari posisi penutupan perdagangan pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana update dari indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di antaranya adalah MNC 36 ditutup di zona merah pemirsa minus di 0,21% dan berada di level 279.782. Sementara Jakarta Islamic Index juga tertekan minus di 1,01% di 540.160. Sementara LQ45 minus di 0,24% dan ditutup di level 788.601. Ya, dari update penutupan dari beberapa indeks lainnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana rotasi dari pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor apa saja yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di tengah tekanan yang terjadi? Di antaranya pertambangan menguat di 0,71%, ada Antam, ada Inco yang hari ini menguat di atas 5% pemirsa. Ini juga terkait kinerja mereka di kuartal ketiga di 2020. Nanti juga kita akan bahas. Kemudian juga ada sektor keuangan menguat di 0,69%, ada Bank Mandiri yang hari ini menguat signifikan setelah tertekan cukup dalam di pekan sebelumnya. Kemudian perkebunan justru minus di 2,30% dan konstruksi juga tertekan minus di 1,68%, dan ini juga berkaitan dari sisi fundamentalnya kinerja emiten-emiten yang ada di sektor konstruksi BUMN tentunya di kuartal ketiga di 2020 lebih cenderung ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan pemirsa. Dan berikutnya saya akan coba sampaikan pemirsa ini dari saham-saham yang menjadi movers penggerak dari indeks harga saham gabungan. Telkom melemah di 2,29%, ditutup di level 2.560. BBCA ini menguat
di 0,52%, BMRI 3,46%, pemirsa. Ada Antam 4,27%, BBRI di 0,60%, kemudian Inco menguat di 5,43%. Ini beberapa saham yang menjadi movers dari indeks harga saham gabungan, di mana nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap IHSG. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate juga bagaimana posisi dari Bursa Asia ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di mana data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana Nikkei menguat di 1,39% di 23.295,48, SCM menguat di 0,69% di level 2.440,65, Kospi menguat di 1,46% di 2.300,16, dan Hang Seng menguat di 1,14% di level 24.383,3. Nah, itu beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, posisi dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga data terakhir dari Bursa Asia, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan kemudian kita akan coba lihat sentimen-sentimen apa saja yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini ataupun pada pekan lalu, di mana aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia tidak berjalan seiring dengan libur panjang bersama. Di antaranya adalah PDB kuartal ketiga dari Amerika Serikat ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, di luar ekspektasi, dan ini diproyeksikan akan menjadi salah satu senjata bagi Donald Trump dalam Pilpres di 2000. Sementara itu, setelah 3 bulan berturut-turut mengalami deflasi, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi pada indeks harga konsumen Oktober 2020 sebesar 0,07% month on month. Dengan demikian, inflasi tahun kalender Januari 2020 sampai Oktober 2020 sebesar 0,95% year to date. Dan inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,44% year on year. Inflasi Oktober dipicu oleh naiknya sebagian besar komponen, yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman. Ya, pemirsa, itu tadi beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kami akan coba sampaikan topik of the day, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan juga informasi emiten pilihan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuk kita nabung saham sekarang. Seiring dengan penutupan dari Bursa Wall Street, di mana S&P kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, membuat IHSG juga pada pagi hari ini dibuka di teritori positif, pemirsa. Kedua, pasar masih melihat adanya proses recovery yang terus berjalan. Sementara di Asia kita lihat berakhir positif juga pada perdagangan Jumat kemarin setelah rilis data ekonomi di wilayah Eropa dan Amerika yang mengalami penguatan.
Ya, pemirsa masih di ID Second Session Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini berkaitan dari sisi sentimen global pemirsa jelang Pilpres Amerika Serikat di 2020, di mana negara adik kuasa tersebut akan melaksanakan Pilpres di 3 November waktu setempat. Banyak pihak yang memproyeksikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Nah, seperti apa dampaknya untuk pasar modal di Indonesia? Dan berikut liputannya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Euforia dari pemilihan presiden di Amerika Serikat diakui akan mempengaruhi perekonomian dunia. Pasalnya, kedua kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dinilai memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat dalam hal kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan politik luar negeri paman Sam tersebut. Meski hasil survei Reuters menunjukkan suara untuk kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden berada di atas Presiden Donald Trump secara nasional hingga 10%, Trump tetap berpeluang menang. Pasalnya masih ada persaingan suara di sejumlah negara bagian. Persaingan ini yang diprediksi akan menentukan hasil akhir. Banyak pihak menilai pemilu kali ini akan ada potensi pertarungan hukum antara Partai Republik dan Partai Demokrat mengenai cara menghitung suara. Hal ini meningkatkan risiko perdebatan akan hasil pemilu sehingga pasar akan terdampak negatif. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi mengakui tekanan yang terjadi di Bursa Amerika Serikat akibat imbas dari pemilihan presiden akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal Indonesia. Kejatuhan indeks Dow Jones Industrial Average dipastikan akan berpengaruh ke seluruh negara. Sementara itu, di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat dampak dari pemilihan Presiden Amerika Serikat, sejumlah pihak menilai investor cenderung memilih emas dan obligasi daripada instrumen investasi lainnya yang memiliki risiko lebih tinggi. Kenaikan harga emas dinilai banyak pihak berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global serta pandemi COVID-19. Berdasarkan data Bloomberg, hingga siang tadi harga emas COMEX berada di level 1.880,8 per troy ounce, atau menguat dibandingkan akhir bulan kemarin yang berada di level 1.868 per troy ounce, sementara di pasar spot berada di level 1.881 per troy ounce. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, itu dari topik of the day, dampak dari Pilpres Amerika Serikat di 2020, dan tentunya kita juga sama-sama menunggu hasilnya seperti apa. Apakah Trump atau Joe Biden yang akan menang di Pilpres Amerika Serikat di 2020 ini. Meskipun secara polling, secara persentase, Joe Biden lebih unggul 10% jika dibandingkan dengan Donald Trump, dan kemungkinan-kemungkinan tertentu juga masih bisa terjadi. Nanti juga kita akan bahas bersama dengan analis terkait dengan sentimen dari perkembangan Pilpres Amerika Serikat di 2020. Ya, dari topik berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari komoditas, pemirsa. Komoditas nikel tampaknya menjadi primadona dalam beberapa bulan terakhir, dan kondisi ini sangat-sangat berdampak kepada kinerja emiten yang ada di sektor ini. Kali ini ada Inco, di mana membukukan laba bersih mengalami kenaikan 47.800% secara tahunan. Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari laporan keuangan Inco di kuartal 3 2020 yang diterbitkan, emiten produsen nikel ini membukukan laba bersih senilai 76,64 juta dolar Amerika atau melesat hingga 47.800% secara tahunan dari laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 160.000 dolar Amerika. Laba meroket lantaran pendapatan Inco naik 12,7% dari sebelumnya 506,46 juta dolar Amerika menjadi 571,2 juta di kuartal 3 2020. Inco mencatat volume pengiriman sebesar 19.954 metrik ton dengan pendapatan sebesar 210,6 juta dolar Amerika. Nicholas Cantor, Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia, menyebutkan kinerja APIK ini sebagai akibat dari bersinarnya harga komoditas nikel, di mana harga realisasi nikel di triwulan 3 lebih tinggi 13% dibandingkan harga realisasi pada triwulan kedua 2020. Selain itu, Inco juga berhasil mengendalikan beban pokok pendapatan secara berkelanjutan yang hanya naik tipis 0,4% di kuartal 3 2020 dari beban pokok pendapatan di kuartal 2 2020. Secara keseluruhan,
Inco telah memproduksi 19.477 metrik ton nikel dalam Mei sepanjang triwulan ketiga tahun 2020. Realisasi ini 4% lebih tinggi dibandingkan dengan volume produksi yang dihasilkan pada kuartal kedua 2020 yang hanya 18.700 MT. Sementara jika diakumulasikan, produksi nikel Vale Indonesia pada 9 bulan pertama 2020 mencapai 55.792 MT atau 10% lebih tinggi dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 50.531 metrik ton. Dari berbagai sumber, Adix Channel. Ya, dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana pola pergerakan dari saham Inco secara teknikal, intraday trading maupun sepanjang tahun 2021. Dan juga dari sisi valuasi seperti apa, meskipun mengalami penguatan laba yang cukup atau yang sangat signifikan, apakah dari sisi PER dan PBV-nya masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Inco di sepanjang perdagangan hari ini dan juga refleksi dari sikap investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba lihat di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, ini dibuka di level 4.310 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 saham Inco mengalami koreksi, level 43 ditinggalkan dan menyentuh ke level 4.200-an, tepatnya di 4.230. Kemudian di penutupan sesi pertama, Inco kembali mengalami penguatan di 4.270. Sementara di pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut untuk Inco, menyentuh di 4.290. Dan kami akan update posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini, ditutup di level 4270. Ini sama dengan posisi penutupan sesi pertama, menguat di 5,43%. Sementara range pergerakannya secara harian dari posisi terendah sampai posisi tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini 4.200 sampai dengan 4.510 pemirsa. Ya, dari intraday tradingnya berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham Inco di sepanjang tahun 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di 2 Januari masih bergerak di level 3.000-an, tepatnya di 3.620 pemirsa. Kemudian di 3 Februari mengalami koreksi di 3.250, bahkan di Maret April ini menyentuh ke level 2.000-an, posisi terendah ada di 2.030. Kemudian Inco mencoba untuk bangkit kembali dan kembali menyentuh ke level 3.000-an di September, di Oktober di 3.910, di September maksud kami, dan Oktober di 3.640. Di 2 November ada di 4.290. Dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kalau kita tarik garisnya dari awal tahun sampai dengan perdagangan November, ini sudah menyentuh ke level tertingginya 4.290, melampaui level di Januari tepatnya di 3.620 dan 3.910 di September pemirsa. Ini pergerakannya diambil dari posisi penutupan di sesi kedua, kemudian juga di pembukaan sesi kedua tepatnya di 2 November. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER di 27.99 kali di kisaran 27.99 kali. Kemudian juga dari sisi price sales ratio di kisaran 3.75 kali. PBV-nya, price book value ratio atau PBVR-nya di 0.142 kali. Sementara posisi dari price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di kisaran 9.93 kali. Ya, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal.
Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Kepala BKPM Bahlil Hadalia bahkan mendorong investor untuk segera masuk ke kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Para investor datang yang bawa modal, datang membawa teknologi, biarlah pemerintah yang mengurus izinnya. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komuter Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing. Dan pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami nggak akan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0218035979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi, menanyakan secara langsung koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan praktisi pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Bayu, apa kabar? Kabar baik, Mas David. Terima kasih, Pak Luki. Pak Luki Bayu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, Pak, di penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi sentimen, apakah dari para investor dan juga trader pasar modal ini juga masih menunggu hasil dari Pilpres Amerika Serikat 2020, Pak Luki? Ya, pertama tentu pasar memberikan apresiasi terhadap volatility. Artinya pada momen ini, kalau kita perhatikan, sebenarnya pasar sedang menunggu bagaimana kinerja dari perhatian pasar yang dihubungkan dengan prospek ekonomi dan investasi. Nah, perlu kita simak pertama, satu, bahwa kondisi pre-market saat ini, baik Dow Futures, kemudian Nasdaq Futures, dan S&P Futures itu mengalami kenaikan walaupun terbatas. Ya. Tetapi indeks harga saham gabungan saat ini ditutup di zona merah. Dan di sisi lain kita perhatikan volatilitas pasar melalui Shibu Volatility Index itu mengalami kenaikan sampai 1%. Sebenarnya pasar saat ini sedang mempersiapkan momentum untuk melihat sebenarnya potensi terhadap kinerja instrumen-instrumen lainnya, antara lain adalah komoditi. Karena dalam situasi seperti ini, yang paling mudah diapresiasi selain pasar modal sendiri, itu adalah pasar komoditi dan pasar uang. Kita perhatikan saat ini harga minyak dunia juga sudah mengalami pelemahan, dan itu menawarkan sebenarnya potensi kenaikan. Kemudian yang kedua, dolar, walaupun saat ini dolar terhadap rupiah mengalami pelemahan, tetapi mereka berada pada teritori terendah, dan itu memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk memberikan apresiasi positif untuk pekan ke depan. Baik, Mas Luki, terkait dengan skenario ini Pilpres 2020, apakah Trump atau Joe Biden nanti yang akan terpilih begitu? Anda melihat respon dari para pelaku pasar seperti apa?
ketika Trump nanti terpilih atau sebaliknya Joe Biden yang terpilih? 2016 lalu saya juga terlibat dalam salah satu diskusi di stasiun TV untuk membahas pada waktu itu Donald Trump dan Hillary Clinton. Nah, memang pada momen tersebut hampir seluruh pelaku pasar memperkirakan Hillary Clinton yang memperoleh kemenangan karena riwayat sebelumnya sudah berada di lingkaran pemerintahan. Nah, tetapi dengan skenario saat ini yang pasar sudah melihat bagaimana problematika, bagaimana sentimen, kemudian volatilitas pasar ketika Donald Trump menjabat, tentu pasar ingin mempertimbangkan skenario berikutnya. Nah, menurut pandangan saya, dari beberapa negara bagian yang ada di Amerika, memang Pennsylvania itu menjadi salah satu kunci untuk memenangkan hasil Pilpres ini, karena Donald Trump cukup mengalami kendala dalam memperoleh dukungan di situ. Mengapa demikian? Karena kebetulan Joe Biden mengirim Obama untuk menjadi juru kampanye di suatu jurkam. Nah, di mana kita perhatikan bahwa sebenarnya pasar ingin menentukan satu pilihan apabila hasil kinerja pemilihan electoral vote itu memberikan potensi lebih daripada 45%, maka Joe Biden itu memperoleh peluang menangkan pemilihan kali ini. Dan pasar sekali lagi, kalau kita mempertimbangkan jangka panjang, tentu pasar mengharapkan Joe Biden menawarkan satu program yang baik untuk prospek ekonomi dan investasi. Tetapi sekali lagi bahwa Donald Trump juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, karena memang ketika Donald Trump menjabat, Dow Jones mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, kemudian volatilitas sangat tinggi, dan banyak sekali reaksi pasar yang sangat pragmatis atau bersifat sangat spekulatif. Kesimpulan saya, Joe Biden itu masih memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan karena pasar ingin melihat bagaimana sih prospek ekonomi dan investasi apabila ada salah satu kandidat selain Donald Trump. Baik, Mas Luki, ini sebelum keluar hasil dari Pilpres Amerika Serikat 2020, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek? IHSG masih cenderung mengalami pelemahan, ya, tetapi target pelemahannya masih ada pada kisaran angka psikologis, yaitu 5.000. Nah, mengapa 5.000? Karena kita perhatikan sejak pengumuman Pilpres Amerika Serikat 2020, indeks masih tetap berada dan bertahan di level 5.000, pada kisaran 5.000 atau level psikologis. Artinya, pasar masih mengharapkan adanya potensial upside gitu. Dan yang diuntungkan adalah apa? Indeks masih mampu bertahan pada kisaran angka tersebut. Nah, walaupun pasar mengharapkan adanya reaksi, tetapi reaksi untuk jangka pendek itu masih sulit diperoleh. Karena apa? Pasar masih berhadapan dengan tingginya volatilitas, terutama volatilitas yang ada di Chicago Board of Option Exchange atau CBOE. Nah, dengan demikian, saya kira untuk jangka pendek, IHSG masih mengalami pelemahan, akan tetapi untuk jangka menengah dan panjang, indeks masih cenderung mengalami kenaikan. 2016 yang lalu juga pada momen yang sama, pada momentum debat, bukan saja indeks harga saham gabungan, tetapi baik itu future index, komoditi, kemudian bursa berjangka itu mengalami koreksi sama momentumnya seperti ini, tetapi tidak lebih besar seperti yang tahun sebelumnya. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat momentum pelemahan yang dialami kali ini, itu akan bersifat jangka pendek. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, saya kira indeks cenderung menguat dengan target 5.500, apalagi kita dihadapkan dengan momentum jelang penutupan tahun. Masih banyak sentimen yang dapat diperhatikan, apakah Santa Claus Rally atau window dressing, dan pada tahun depan juga ada January effect. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral Pak Luki, pertambangan hari ini memimpin begitu. Ada Antam dan Inco yang mengalami penguatan signifikan. Ini terkait kinerja mereka di kuartal ketiga di 2020 yang sangat-sangat mengalami penguatan yang signifikan terkait dengan kenaikan harga komoditasnya. Bagaimana Anda melihat prospek dari emiten yang ada di sektor ini, terutama Antam dan juga Inco, Pak Luki? Dan kebetulan ini juga listed company saham kita untuk hari ini.
dalam setiap momentum, apakah itu ada country risk, kalau kita lihat kan sekarang ada beberapa risiko. Apakah itu country risk atau political risk. Nah, kita sekarang berhadapan dengan political risk. Artinya, dalam situasi seperti ini memang anjuran untuk melihat sektor yang memiliki underlying itu menjadi pilihan. Nah, underlying antara lain adalah harganya, harga nikel, harga baja, harga emas, pun nilai tukar mata uang dan sebagainya. Nah, begitu ke depan emiten-emiten yang berbasis underlying harga emas, harga timah, harga baja itu dapat menjadi pilihan atau dapat menjadi alternatif. Tetapi komposisi portofolio seperti saat ini itu diharapkan kita memperhatikan perhatian utama terhadap saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, barulah saham-saham yang berada di sektor pertambangan. Mas Luki, menarik, kita akan lanjutkan, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan kebetulan sudah cukup banyak pertanyaan masuk, dan kebetulan juga mempertanyakan saham-saham dari komunitas pertambangan, ada Antam, Inco, kemudian juga Tins. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Luki, dan bersama bersama kami, IDS Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga clearing dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme clearing secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota clearing. KPEI aman, efisien, dan terjamin. With me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. President Joko Widodo demanded accelerations of Patimban port constructions. Kita harapkan pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis. The national economy is predicted to continue its negative trend. Dilihat dari PMI-nya, dilihat dari impor bahan baku dan barang modalnya, kita masih harus sangat waspada. Ya, pemirsa, masih di IDS Session Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Luki Bayu Purnomo untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda. Ada Astra International, Unilever, BBCA, dan juga BBRI. Lebih didominasi oleh saham-saham big cap, pemirsa. Sementara support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan semuanya direkomendasikan buy. Ya, bisa Anda catat ataupun di foto mungkin ya di layar televisi Anda untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk esok hari. Ada Astra, Unilever, BBCA, kemudian juga BBRI, support dan resistennya, kemudian juga rekomendasi dari masing-masing saham. Dan semoga bisa menjadi referensi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Luki masih bergabung bersama kami, Pak.
Ya, kita lanjutkan kembali Pak Luki dan juga kita masih mengundang pemirsa di telepon interaktif di 021-8063-5979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Luki, kesimpulan secara keseluruhan Pak, 4 saham yang Anda rekomendasikan, tidak ada pertambangan di rekomendasi kali ini. Ya, pertama seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, memang komposisi portofolio harus dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah saham dengan portofolio utama dan portofolio alternatif. Nah, untuk portofolio utama itu memang berbasis big caps, karena big caps yang saya jadikan rekomendasi itu kebetulan saat ini sedang mengalami koreksi. Nah, dengan demikian saham-saham tersebut sebenarnya menawarkan potensial aset yang cukup baik karena saat ini masa koreksi. Nah, kemudian yang alternatif berikutnya adalah portofolio yang berada di sektor pertambangan. Oke, ada Astra International, Unilever, BBCA, kemudian juga ada BBRI dan semoga bisa menjadi referensi. Langsung saja Pak Luki, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. Mohon info harga support dan resistennya untuk Antam, Pak Luki. Analisis sana untuk Antam. Antam saat ini berada pada kisaran angka support resisten itu di level 1000, maksudnya 975 hingga 1000 psikologis. Nah, support Antam ada di angka 975, kemudian resisten Antam ada di angka 1190 hingga 1215. Antam dengan rekomendasi beli. Oke. Untuk Antam, Pak Antoni dari Tangerang Selatan, tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Luki, dari Gunawan ini. Ini tidak menyebutkan lokasinya. PSAB punya di 234, bisa di average di harga berapa? Support Pak Luki untuk PSAB. Oke, PSAB support resisten saat ini berada di angka 229, support PSAB ada di angka 210, kemudian resistennya ada di angka 243. Nah, rekomendasi untuk PSAB ini akumulasi beli, tetapi memang harus terbatas karena memang volatilitas untuk PSAB saat ini sedang mengalami penurunan. Baik. Itu rekomendasi untuk PSAB. Oke, sudah ambil posisi di 234, nyangkut di level atas, Pak Luki. Posisi sekarang di 206. Anda rekomendasikan averaging down tidak, Pak? Averaging down dapat dilakukan di level 210 karena 206 itu mendekati angka support yang paling rendah yaitu 205. Nah, dengan demikian average down di 210, kemudian average down lagi di angka 220, targetnya adalah 235 hingga 240. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Baus ini dari Korea. Pak Luki kebetulan juga menyimak live streaming kita di sana. Mau tanya saham Garuda, Pak. Analisis Anda seperti apa untuk Garuda, Pak Luki? Terima kasih dari Korea. Oke, saya akan jawab mengenai Garuda. Garuda saat ini berada di angka 238. Kesimpulan dari Garuda adalah hindari sementara waktu Garuda. Entry point Garuda ada di angka 210 hingga 220. Kemudian target Garuda ada di angka 255. Demikian untuk Garuda dengan rekomendasi beli di angka 210 hingga 215. 210 hingga 215. Hari ini koreksi menyentuh ke 238. Bagi yang sudah ambil posisi bagaimana, Pak Luki? Average down di angka 210. Oke. Prospeknya Anda melihat seperti apa untuk Garuda, Pak? Sampai dengan akhir tahun paling tidak? Ya, untuk akhir tahun itu target Garuda itu ada di angka 245 hingga 250 yang paling optimal. Nah, itu target pertama itu ada di angka 245 itu adalah target yang terdekat. Oke, dari Baus di Korea, kita beralih ke Medan ini, Pak Luki, ada Bapak BS di Medan, Telkom sudah ambil posisi 2620, support dan resistennya di hold atau bagaimana? Hari ini Telkom terkoreksi, Pak Luki? 2,29%, hari ini Telkom koreksi di angka 2.560. Ya. Strategi transaksi untuk Telkom, ya, apabila sudah ada posisi, Telkom masih dapat mengalami pelemahan untuk menguji level 2.395.
Nah, untuk itu entry point Telkom ada di angka 2.395, kemudian target Telkom itu ada di angka 2.700. Nah, memang potensi masih besar karena memang Telkom sebagai salah satu emiten dengan kapitalitas besar saat ini sedang minim volatility karena kita ketahui sektor kebetulan secara sektoral tidak memperoleh apresiasi untuk Telkom. Baik, sudah ambil posisi 2620 Pak Luki, nyangkut sepertinya. Ya, average down di 2.400, 2.395, 2.400 itu menjadi pilihan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa target ada di angka, secara optimum ada di angka 2.700. Baik, 2.700 ini sampai dengan akhir tahun Pak, atau untuk 1 bulan ke depan? Pertengahan Desember. Oke. Ini sudah memasukkan momentum window dressing, belum Pak Luki? Sudah membobot ya. Membobot window dressing, kemudian kalau kita lihat adalah momentum persiapan Januari di tahun 2021. Baik, selanjutnya kita beralih ke Malang Pak Luki, ada Ibu Zevania ini. Saham BRIS dalam minggu ini support dan resistennya juga tidak disebutkan, apakah sudah ambil posisi atau belum? Analisis Anda untuk BRIS. Ya, saham BRI Syariah saat ini mengalami koreksi 2% di angka 1.210. Support untuk BRI Syariah ada di angka 1.100. Kemudian resisten untuk BRI Syariah ada di angka 1.315. Rekomendasi saya dalam masa koreksi ini entry point BRIS, beli BRIS di angka 1.100 dengan target BRIS ada di angka 1.315. Baik, level support di 1000-an apakah cukup kuat Pak? Karena sebelumnya BRIS juga sempat mengalami koreksi dalam dan menyentuh kembali ke di bawah level 1000-an Pak Luki. Angka psikologi 1000 itu adalah momentum yang dinantikan oleh para pelaku pasar sebenarnya, karena kalau kita perhatikan memang waktunya sempit, akan tetapi saat ini BRIS masih dalam euforia di mana sektor perbankan terutama BRI sebagai leader itu masih berada di zona kapitalisasi cukup besar. Nah, itu 1000 masih menjadi angka psikologis yang diharapkan oleh pelaku pasar untuk melakukan entry point. Baik, Ibu Zevania di Malang. Kita jeda kembali Pak Luki, masih ada satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ada pepatah yang berbunyi, "Do not put your eggs in one basket." Ketika Anda punya dana lebih untuk berinvestasi, pasar modal adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Jangan takut berinvestasi di pasar modal, karena investasi Anda aman. Mekanisme penyelesaian yang efisien dan transaksi Anda terjamin. Semua karena ada KPEI. Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Smesco adalah koperasi keren, baru, digital, gitu kan, yang kita bisa IT. Sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Luki, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Same, Pak Luki, tolong untuk support dari asistennya seminggu ke depan. Tapi di sini juga tidak dituliskan apakah sudah ambil posisi atau belum untuk Same. Analisis Anda, Pak Luki. Untuk Same, support Same itu ada di angka 150, kemudian resisten Same ada di angka 178. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk Same? Same masih minim likuiditas ya, karena kita ketahui bahwa secara sektoral, kebetulan volume rata-rata industri yang ada di sektor tersebut belum cukup tinggi. Dan Same dapat dikategorikan masih tergolong saham liner, bahkan top liner. Untuk ini dapat dianjurkan untuk transaksi jangka pendek. Oke. Untuk lebih kepada trading ketat begitu, Pak Luki ya? Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Pak Yudi di Bekasi. Dari konstruksi ada PTPP, sudah ambil posisi di 905, hari ini tertekan cukup dalam di 2,73%. Dari sisi sektor mereka juga tertekan cukup dalam. Apakah ini berkaitan dengan pencapaian mereka, Pak Luki, di kuartal ketiga rata-rata ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari sisi laba, kemudian juga dari sisi pendapatan mereka? Ya, mayoritas sektor infrastruktur memang sedang mengalami penurunan perolehan likuiditas, karena kita ketahui bahwa banyak sekali peralihan APBN yang digunakan untuk keperluan lainnya, antara lain COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi sekali lagi bahwa proyek yang sudah digarap itu memiliki potensi untuk jangka panjang, tetapi untuk jangka pendek memang masih minim apresiasi. Nah, untuk itu PTPP ke depan mengalami pelemahan untuk menguji level support yang ada di angka 850. Kemudian level resisten PTPP ada di angka 960. Oke, sudah ambil posisi di 905 dengan posisi 890. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Averaging down, entry point-nya ada di angka 850 hingga 880. Oke. Sedikit lagi. Baik, Pak Yudi di Bekasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Riki dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Target Pura untuk minggu ini posisi di 127. Analisis Anda, Pak Luki? Target Pura yang terdekat itu ada di angka resistennya itu sendiri, yaitu 132. Nah, itu Pura masih cenderung menguat, terbatas dari angka 128 untuk menuju level 132. Baik, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Jokowi dari Jakarta. Dimas sudah di average di 231, Pak. Bagaimana ke depan? Hari ini koreksinya juga cukup dalam, Pak Luki. 218 minus 3,54%. Ini sudah average nih, Pak Jokowi. Apakah direkomendasikan untuk averaging down kembali, Pak? Averaging down-nya yang terakhir ya, karena potensial downside-nya masih cukup besar, di mana sekarang Pura berada di angka 218 itu masih cenderung menguji angka pelemahan di level 210 ya, dan entry point-nya ada di angka 210 untuk averaging down. Oke. Kemudian kita sapa, ada Ibu Nirli dari Bogor. Ini pertanyaannya sudah aura-aura akhir tahun ini. Pak Luki, BBNI posisi di 4.800 terkait window dressing di hold atau averaging down, Pak? Oke, BBNI saya menganjurkan untuk akumulasi atau hold BBNI. Sekarang ada di angka 4.660. Dengan target ada di angka 4.725. Hold BBNI dan akumulasi beli BBNI. Baik, dari Bogor kita kembali ke Jakarta. Kita akan coba sapa Ibu Yunita di Jakarta. Ada rencana beli saham Cepin, Pak Luki. Anda rekomendasikan Cepin tidak, Pak? Cepin dapat menjadi pilihan, tetapi strategi untuk mengakumulasi saham-saham seperti Cepin ini harus terbatas, karena memang secara sektoral, dan lagi pasar memperhatikan dua sektor saat ini, yaitu perbankan dan energi atau mining.
Tepin yang ada di angka 5.825 memberikan sinyal beli di level 5.800. Entry point Tepin ada di angka 5.800. Target Tepin ada di angka 6.005. Baik, dari Bu Yuanita kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Sugi ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Perbankan BMRI Pak Luki 5950. Hari ini BMRI naiknya cukup signifikan, Pak. Analisis Anda untuk BMRI? BMRI cenderung menguat. Target berikutnya itu angka psikologisnya itu 6.000. Kemudian target maksimal untuk BMRI ada di angka 6.125. Akumulasi beli untuk BMRI terutama untuk angka penutupan hari ini di level 5.975. Oke, 5950 di hold saja Pak Luki. Hold BMRI di 5950. Oke, selanjutnya dari Semarang ada Bapak Evan ini mau tanya untuk saham PTBA, bagaimana pergerakannya? Sudah ambil posisi PTBA di 2010. Analisis Anda Pak Luki? Koreksi yang dialami PTBA sekarang di 1940 itu menjadi entry point sebenarnya, karena rata-rata level support PTBA ada di angka 1.900 hingga 1.950. Untuk itu akumulasi beli PTBA, kemudian target PTBA yaitu angka psikologisnya yaitu 2.000. Oke, langsung saja ke pertambangan batu bara lainnya. Ada Harum, pertanyaan dari Sisil di Jakarta. Mau masuk, apakah masih ada potensi kenaikan untuk Harum, Pak? Harum sekarang ada di angka 2.150. Entry point Harum ada di angka 2.100. Nah, untuk itu trading plan untuk Harum adalah beli Harum di angka 2.100 dengan target Harum ada di angka 2.255. Baik, ada Sisil di Jakarta. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Luki. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Ada Bapak Senjaya dari Tangerang, kemudian juga Bapak Hidayat di Jakarta, kemudian juga ada beberapa pertanyaan lainnya, Pak Heri di Surabaya, dan masih banyak lainnya Pak Luki. Tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sehat selalu Pak Luki. Sampai bertemu kembali Pak. Baik, ada Bapak Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk kali ini. Dan sekali lagi kami minta maaf untuk yang bertanya tapi belum sempat membahas karena waktu yang terbatas. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini, di mana di masa pandemi ini tempat wisata agar tetap membatasi kunjungan maksimal 50% dari kapasitas untuk mencegah kerumunan dan penularan COVID-19. Dan selalu ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.